Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, pemeliharaanmu, naungan-Mu di kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih juga Engkau selalu mau memberi yang terbaik kepada kami, baik dari segi jasmani maupun segi rohani. Khususnya saat ini Engkau memberi kesempatan yang baik untuk pertumbuhan rohani kami, sehingga Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai saat kami merenungkan renungan online ini, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik dan mewujudkannya. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari sudut pandang manusia, catatan tentang Rasul Paulus sebagai penganiaya orang-orang Kristen yang begitu gigih seharusnya menjadi alasan agar Paulus tidak dilibatkan dalam pelayanan Tuhan. Bukankah saat itu ia dikenal sebagai pemimpin para pendosa, penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas, sebagaimana dapat kita lihat dari 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Namun segala sesuatu berubah ketika Tuhan menyelamatkan Paulus. Dan Paulus kemudian menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen yang sama gigihnya seperti ketika ia menentangnya. Nampak kemudian Paulus seorang Kristen yang bersemangat dan bekerja keras serta setia menjalankan setiap penugasan kepadanya, baik besar maupun kecil. Akhirnya karena kesetiaan Paulus, Tuhan mempercayakan dia sebagai salah satu pekabar Injil yang ternama di dunia ini. Ya, setiap pelayanan kepada Tuhan dilakukan Paulus dengan setia. Dan Paulus pun sangat mengerti bahwa segala pelayanan yang dilakukannya bagi kerajaan Allah adalah karena semata-mata kuasa Tuhan di hidupnya. Ia tidak pernah menganggap bahwa semua pelayanan dapat diwujudkannya karena kepandaiannya atau semata-mata cuma dorongan pribadinya yang mau melakukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, Paulus bersyukur ia mendapatkan kesempatan untuk melayani dan diuji dalam pelayanannya, dan akhirnya ia dinyatakan setia dalam setiap penugasan kepadanya, baik dalam perkara besar ataupun kecil. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kemampuan kita melayani Tuhan tidak berdasarkan pada masa lalu kita atau siapakah kita, tetapi karena kuasa Tuhan dan pada kesetiaan kita hari ini, yaitu jika kita setia terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan memampukan kita menyelesaikannya. Maka pada hari ini janganlah kita pun membedakan tugas besar atau tugas kecil dari Tuhan, tetapi wujudkanlah semua tugas dari Tuhan kepada kita dengan menyelesaikannya dengan baik, tuntas, dan setia. Saudara-saudara, Paulus melihat setiap tugas dari Tuhan sebagai hak istimewa yang sebenarnya tidak layak ia kerjakan, namun sudah dipercayakan Tuhan baginya, maka harus diwujudkannya dengan setia. Apakah kita juga demikian? Sehingga entah Tuhan meminta kita untuk berdoa bagi seseorang, untuk melayani seseorang yang membutuhkannya, untuk memimpin pengajaran Alkitab, atau merawat mereka yang sakit, kita pun akan dan terus berjuang menunaikannya dengan setia. Saudara-saudara, kalau kita setia, kita akan terus dimampukan Tuhan saat kita melayaninya. Sehingga jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Kiranya
kita dapat bersama dengan Paulus bersyukur kepada Tuhan karena Dia menganggap kita setia dan menempatkan kita dalam pelayanannya masing-masing sampai saat ini. Puji syukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tolonglah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam setiap pelayanan besar atau kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami menunaikan pelayanan tersebut dengan baik, maksimal, dan setia. Dan benar-benar melalui pelayanan kami, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami bukan orang sempurna, tetapi seorang yang penuh kelemahan dan keterbatasan yang sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami. Tanpa-Mu kami tidak ada apa-apanya. Maka saat ini kami benar-benar mau menyerahkan semua kehidupan kami, pelayanan kami, termasuk doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.